Tsukuyomi seringkali tenggelam dalam bayang Amaterasu dan Susanoo, padahal ia adalah salah satu dari 3 dewa langit paling penting dalam mitologi Jepang. Sementara Amaterasu memancarkan cahaya siang yang memimpin kekaisaran dan Susanoo mengamuk di lautan, Tsukuyomi memerintah malam yang tenang. Di mata banyak orang, kegelapan malam dipandang sebagai ruang kosong tanpa makna. Namun disinilah Tsukuyomi berperan sebagai sosok penyeimbang bagi cahaya, menjaga keselarasan antara terang dan gelap. Setiap kali bulan bersinar di langit malam Jepang, Tsukuyomi seakan menengadah di atas negeri, menyaksikan manusia tidur, merenung, atau terkadang bermimpi. Meskipun perannya krusial dalam kosmos Shinto, reputasinya jauh lebih senyap dibanding saudara-saudaranya. Tak heran jika pengetahuan akan Tsukuyomi hanya tersisa dalam beberapa manuskrip kuno dan cerita rakyat lokal, tanpa legion pemuja yang menggelora seperti Amaterasu yang pusatnya di Ise. Pertanyaan kunci yang akan kita angkat hari ini: mengapa dewa bulan ini akhirnya diasingkan dari saudarinya Amaterasu dan dijauhkan dari Susanoo? Apa makna dibalik keputusan para dewa untuk tidak lagi membiarkan cahaya matahari dan cahaya bulan bersatu dalam satu langit? Melalui kisah ini, kita akan menelusuri asal-usul Tsukuyomi, tragedi yang menimpa dirinya, hingga filosofi di balik malam yang ia bawa. Lebih jauh lagi, meski kisahnya jarang terdengar, bayang Tsukuyomi tampak dalam siluet bayangan pohon sakura yang diterangi rembulan muda, dalam puisi kuno yang memuji keteduhan malam. Ia juga menjadi cerminan bagaimana manusia sering mengabaikan satu aspek dalam hidup. Apakah itu ketenangan, kesendirian, atau keheningan batin karena terlalu terpesona oleh gemerlap kehidupan di siang hari. Disinilah letak misteri Tsukuyomi. Ia bukan sekadar dewa kedua di antara saudara, tetapi suara lembut yang memanggil kita untuk menghargai setiap detik ketika dunia terlelap. Dalam teks Kojiki dan Nihon Shoki diceritakan bahwa Tsukuyomi lahir dari mata kanan Izanagi no Mikoto ketika ia menjalani ritual pembersihan diri, misogi, setelah kembali dari dunia Yomi, tempat orang mati. Izanagi yang terguncang oleh pengalaman mengerikan di Yomi bertekad suci kembali dengan cara mandi di sungai. Saat air menyiram wajahnya, dari mata kiri muncul Amaterasu Omikami, Dewi Matahari. Dari mata kanan muncul Tsukuyomi no Mikoto, Dewa Bulan. Dan dari hidung tumbuh Susanoo no Mikoto, Dewa Badai dan Lautan. Momen ini menandai kelahiran 3 kekuatan kosmis yang akan mengatur langit, bumi, dan lautan. Ketiga dewa ini membentuk Mihashira no Uzu no Miko atau 3 pilar suci di Takamagahara, dunia para dewa. Amaterasu memimpin Takamagahara, Susanoo diberi wilayah lautan dan bumi, sedangkan Tsukuyomi dipercaya memelihara malam. Tugas ini bukan sekadar simbolis. Dalam kosmologi Shinto, keseimbangan antara siang dan malam dianggap fundamental. Planet, bulan, bintang, dan awan semua tunduk pada Tsukuyomi ketika matahari tenggelam. Ia menjaga ritme alam yang mencegah kegelapan, menelan dunia secara penuh. Namun, walaupun diagungkan sebagai dewa bulan, catatan tentang Tsukuyomi relatif langka dibanding saudara-saudaranya. Hanya terdapat satu kisah utama yang berfokus pada tindakannya membunuh Dewi Makanan Ukemochi no Kami. Narasi ini menjadi pusat konflik yang membuatnya dicemooh di kalangan dewa. Bagaimana bisa seorang dewa dengan kedudukan tinggi hingga diamanahkan malam semesta berakhir terbuang? Inilah cikal bakal tragedi Tsukuyomi. Sebagai tambahan, beberapa sejarawan menyebutkan bahwa posisi bulan sebenarnya sangat penting dalam kalender agraris Jepang kuno, di mana penentuan musim tanam dan panen sering bergantung pada fase bulan. Tsukuyomi, meskipun kurang mendapat tempat di puja-puji keraton, tetap memberi instruksi tak langsung pada manusia melalui perubahan cahaya bulan. Hal ini menunjukkan bahwa perannya tak hanya kosmis, tetapi juga praktis. Sebagai pengatur irama alam bagi para petani dan nelayan yang bergantung pada pasang surut dan fase bulan untuk aktivitas mereka. Suatu hari, Amaterasu mengutus Tsukuyomi untuk mewakilinya menghadiri jamuan yang digelar oleh Ukemochi no Kami, Dewi Makanan. Dalam perayaan ini, Ukemochi mempersembahkan beragam hidangan dengan cara yang menurut Tsukuyomi begitu aneh. Ia mengambil makanan dari mulut dan bagian tubuhnya sendiri. Misalnya,
ia menghadap arah timur dan memuntahkan nasi, menghadap selatan dan memuntahkan ikan, lalu menghadap barat dan memuntahkan daging rusa. Bagi Ukemochi, cara ini menggambarkan kesucian dan karunia alam yang muncul dari tubuhnya. Namun bagi Tsukuyomi, itu menimbulkan rasa jijik yang mendalam. Ketika jamuan berlangsung, Tsukuyomi tersadar bahwa ia tengah memakan makhluk hidup. Sebagian dengan sengaja dimuntahkan oleh dewi tersebut hanya untuk disantap. Ia merasa tercemar oleh proses yang dianggap sakral oleh Ukemochi. Dalam kemarahan dan keheranan, tanpa mempertimbangkan perasaan atau niat suci, Tsukuyomi menghunus pedangnya dan membunuh Ukemochi seketika. Darah dan tubuh Ukemochi dijadikan dasar lahirnya tanaman dan hasil bumi. Dari tetesan darahnya tumbuh padi, jagung, ikan, serta berbagai hewan buruan. Jadi secara paradoksal, kematiannya menghidupkan berbagai sumber kehidupan di bumi. Saat Tsukuyomi kembali ke Takamagahara dan melaporkan tindakannya, Amaterasu merasa sangat dikhianati. Ia menganggap tindakan Tsukuyomi terlalu kejam dan tanpa toleransi, memandang bahwa bahkan dewa pun harus menghargai keajaiban penciptaan makanan. Dalam amarahnya, Amaterasu mengumumkan, "Sejak hari ini kita tak akan pernah lagi saling memandang satu sama lain." Dengan demikian, siang dan malam terpisah, matahari terbit pada pagi, bulan muncul di malam hari, dan keduanya tidak pernah berbagi langit yang sama lagi. Keputusan ini memiliki implikasi kosmik, keseimbangan harian terjaga, namun pada saat yang sama menegaskan bahwa Tsukuyomi telah terbuang. Di balik tragedi tersebut, ada unsur pengajaran tentang pentingnya menghargai proses penciptaan, bahwa setiap elemen kehidupan, meski tampak aneh atau menakutkan, memiliki nilai suci. Beberapa sarjana menyoroti bahwa kisah ini mengajarkan manusia untuk tidak menilai sesuatu hanya dari penampilan luar. Justru dalam sesuatu yang tampak mengganggu, bisa tersimpan karunia yang membawa kehidupan. Dengan membunuh Ukemochi, Tsukuyomi memisahkan dirinya dari pemahaman akan keseimbangan pemberian alam, sebuah kesalahan fatal yang menegaskan bahwa tindakan gegabah tanpa telaah lebih dalam akan berujung pada kehancuran relasi suci. Setelah peristiwa tragis itu, Tsukuyomi dipandang sebagai lambang ketenangan namun juga keterasingan. Ia tidak lagi diizinkan berinteraksi dengan Amaterasu, sehingga setiap malam ia memerintah sendirian, melingkupi jagat dalam remang cahaya bulan yang temaram. Dalam perspektif filosofis, Tsukuyomi mengajarkan kita pentingnya pengendalian diri dan pembatasan ego. Ketika satu tindakan ekstrem dilakukan, konsekuensinya bisa memisahkan kita dari yang lain. Disinilah nilai keseimbangan muncul. Tsukuyomi sebenarnya adalah pelajaran bagi manusia untuk menghargai proses terciptanya sesuatu, bahkan jika terkadang tampak tidak wajar bagi persepsi kita. Dari sudut budaya Jepang, kisah ini beresonansi dengan konsep mono no aware, rasa melankolis akan kefanaan segala hal. Keindahan rimang bulan yang lambat laun memudar mencerminkan betapa rapuh dan terbatasnya waktu yang kita miliki. Tsukuyomi yang hadir saat dunia terlelap mengajak manusia merenung tentang kehidupan, kematian, dan siklus alam. Ia hadir sebagai saksi kesunyian, mengingatkan bahwa tidak semua hal harus dipahami secara kasar. Ada esensi tersembunyi yang hanya dapat disentuh oleh ketenangan malam. Secara lebih luas, hubungan antara Tsukuyomi dan Amaterasu dapat dibaca sebagai alegori tentang dualitas logika dan emosi, siang dan malam, terang dan gelap. Ketika peradaban tumbuh di bawah pancaran matahari, aktivitas pekerjaan sosial, alam bawah sadar kita berbisik dalam kegelapan, meluruhkan ketegangan, memunculkan intuisi. Tsukuyomi mewakili sisi lain itu. Ia mengatur refleksi batin, mimpi, dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Ia juga menunjukkan bahwa tanpa malam, kita tak akan pernah merasakan nilai sejati dari cahaya. Inilah filosofi kosmik yang terkandung agar dunia tidak berputar pada satu kutub saja. Keberadaan Tsukuyomi mutlak diperlukan untuk harmoni. Selain itu, beberapa peneliti mengaitkan Tsukuyomi dengan siklus kehidupan, bagaimana setiap manusia di malam hari akan mundur sejenak dari kesibukan, beristirahat, memasuki alam mimpi dan alam bawah sadar. Cahaya bulan yang lembut menjadi pemandu dalam mengeksplorasi sisi terdalam jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa peran Tsukuyomi tidak hanya kosmis, tetapi juga psikologis.
Ia menemani manusia dalam proses rehat, introspeksi, dan transformasi batin. Dengan demikian, kisah pemisahan Tsukuyomi dan Amaterasu bukan sekadar mitos alam, melainkan juga refleksi tegas tentang perjalanan spiritual individu. Walau Tsukuyomi diasingkan di malam hari, keberadaannya tak pernah benar-benar dilupakan. Di berbagai pelosok Jepang terdapat kuil Tsukuyomi, Tsukuyomi Jinja, di mana masyarakat setempat sering mengadakan upacara pada malam bulan purnama sebagai penghormatan bagi dewa bulan. Saat ribuan lentera dinyalakan di danau atau sungai, pancaran cahaya menggambarkan bagaimana Tsukuyomi masih mengawasi kesejahteraan manusia, menghubungkan dunia fana dengan dunia gaib lewat kilau remang cahayanya. Lebih lanjut, penghargaan terhadap bulan dalam sastra haiku dan puisi klasik Jepang menandakan peran Tsukuyomi yang abadi dalam kesusastraan. Banyak penyair menulis tentang kesunyian malam, rindunya kita pada cahaya yang sejuk, dan bagaimana kegelapan menerangi sisi lain kehidupan. Tsukuyomi menjadi inspirasi bukan sebagai entitas yang sekadar menakutkan, tetapi juga sebagai simbol keindahan melankolis. Kenangan akan hubungannya dengan Amaterasu dan kisah pembunuhan Yukemochi hidup dalam imajinasi kolektif dihidupkan ulang saat kita menatap langit malam. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Mungkin kita semua memiliki Tsukuyomi di dalam diri, bagian diri yang memerlukan kesendirian, renungan, dan kedamaian. Dalam dunia yang berombak cepat, kita kadang lupa untuk turun ke remang cahaya batin. Tsukuyomi mengajarkan bahwa fragmentasi dan kesendirian bukan berarti terbuang. Mereka juga memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan semesta. Terima kasih telah menyaksikan eksplorasi mitologi Tsukuyomi bersama kami. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Bagaimana menurut Anda peran bulan dalam kehidupan sehari-hari? Dan jika Anda menikmati video ini, tekan tombol like dan subscribe untuk konten-konten mitologi, serta budaya Jepang selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.